Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang jenis pemerintahan adat dan peranan tokoh dalam sistem pengorganisasian. Adapun itu, di sini kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah saya, Erwin Bulan, dan teman saya, Clara Angelina Sitohang, dan Siti Wardani Nur Asmi. Lembaga adat sudah ada sejak lama dan sudah berkembang luas, di mana lembaga adat tersebut memiliki tugas dan fungsinya antara lain untuk menjaga, menyelenggarakan dan melestarikan budaya ataupun adat istiadat yang berlaku di tengah masyarakatnya. Terus apa sih wewenang lembaga adat itu? Nah, lembaga adat sendiri itu memiliki hak dan wewenang, yaitu yang pertama mewakili masyarakat adat untuk mengeluarkan aspirasi. Yang kedua itu mengelola hak-hak adat, misalnya harta kekayaan yang sekiranya layak dan lebih baik gitu loh untuk taraf hidup masyarakat ke arah berikutnya. Terus yang ketiga itu menyelesaikan perselisihan atau permasalahan. Biasanya di dalam adat itu lembaga adat itu berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, yang sekiranya diatur, sudah ada aturannya tersendiri dalam aturan adat itu sendiri gitu. Sebelum kita masuk ke materi, kita harus mengetahui apa itu lembaga adat. Lembaga adat dilihat dari kandungan katanya berasal dari gabungan antara 2 kata, yaitu lembaga dan adat. Lembaga itu berasal dari bahasa Inggris yang disebut dengan institution. Institution berarti pendirian atau lembaga. Dan sedangkan adat adalah merujuk pada suatu kebiasaan pada masyarakat yang telah terjadi secara turun-temurun. Dengan demikian, pengertian lembaga adat sendiri adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang tidak, dan secara wajar telah tumbuh berkembang di dalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Maksudnya, lembaga adat itu suatu organisasi, suatu lembaga, suatu perkumpulan, institusi yang dimana di dalamnya itu berisi memiliki masyarakat yang terdiri dari masyarakat yang memiliki satu hukum adat, dan itu dipatuhinya dan menjadi hak atas harta kekayaan wilayah tersebut. Baik, materi selanjutnya itu mengenai jenis-jenis pemerintahan adat atau lembaga adat di Sumatera Utara. Kalau kita berbicara tentang lembaga adat ataupun pemerintahan, pasti lembaga adat ini hanya berada di suku-suku pedalaman, karena hal itu memang sudah sewajarnya. Memang kalau pemerintahan adat itu adanya di pemerintahan desa. Nah, contohnya itu seperti pemerintahan adat yang ada di Samosir, daerah-daerah pedalaman yang masih ada di wilayah Jombang. Sebagai contoh itu di Suku Batak. Setelah itu suku-suku adat-adat yang ada di suku Sumatera Utara itu pasti memiliki karakteristik dan jenis di suatu wilayah ataupun desa. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyebutkan bahwa penerapan desa adat harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu kesatuan masyarakat, hukum dan adat beserta hak tradisionalnya secara nyata dan hidup berbaur yang bersifat teritorial, genealogis dan maupun bersifat fungsional. Nah, yang kedua itu kesatuan masyarakat suku adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan yang ketiga itu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip negara NKRI.
selanjutnya itu peran-peran tokoh dalam suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Nah, di sini saya mengambil secara garis besar karena sudah saya lihat peran-peran tokohnya itu sama persis dari berbagai suku yang ada di Sumatera Utara. Saya mengambil garis besarnya itu adalah suku Batak. Berikut ini adalah pemaparannya. Pimpinan yang pertama itu sekuner atau duniawi dan disebut raja. Yang kedua itu pimpinan binus atau disebut dengan ulu binus, dipilih oleh raja-raja. Nah, contoh itu dalam suku adat Batak Toba itu ada namanya acara Horja Binus, yaitu di suku Batak Toba. Nah, kata Horja itu dalam konteks suku Batak Toba, Horja Bius adalah suatu acara yang di dalamnya terdapat beberapa raja suku Batak dan diikuti oleh masyarakat dari suku Batak yang dihuni dari 10 sampai 15 duta atau kampung. Nah, di acara Horjabius ini membahas musyawarah antar warga untuk menyelesaikan suatu masalah dan menghasilkan suatu kesepakatan atau keputusan untuk dijalankan bersama-sama oleh masyarakat suku Batak. Nah, di acara ini memiliki arti Horjabius. Horja merupakan suatu himpunan yang terdiri dari 10 sampai 15 kota atau kampung, sedangkan makna kedua adalah berhubungan dengan pesta marga di antara suku-suku Batak Toba. Sedangkan Bius, petinggi yang paling utama adalah Raja Bius. Yang kedua Panderoha atau Pandebolon. Nah, yang ketiga itu adalah Ulu Bius. Ulu Bius ini dipilih oleh petinggi-petinggi suku adat Batak di Toba. Contohnya itu seperti Raja Hatta. Nah, selanjutnya itu adalah Bius. Bius ini diibaratkan seperti anggota dewan dalam musyawarah adat Batak Toba. Nah, di acara ini masyarakat Batak Toba itu biasanya menyembelih hewan seperti hewan kerbau. Gunanya itu untuk sebagai media ucapan syukur kepada Opung Mula Jadi Nabolon atas berkat dan karunia Opung Mula Jadi Nabolon kepada seluruh suku-suku Batak yang ada di huta tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis adat suku di Sumatera Utara itu adalah kerajaan, karena di setiap wilayah memiliki tokoh-tokoh adat yang dipilih melalui seleksi dan menjadi petinggi di suku tersebut. Contohnya lain memang ada di suku yang berada di Sumatera Utara itu seperti suku Batak Toba, Batak Karo, Batak Angkola, Batak Mandailing, Pakpak, Melayu. Tapi dari saya yang amati dari berbagai suku yang ada di Sumatera Utara ini bersifat kerajaan. Nah, contohnya saja kalau di Melayu itu ada namanya Kerajaan Beli, dan masih ada juga Istana Indra Sakti dan masih banyak lagi. Peranan tokoh adat dalam sistem pengorganisasian lembaga adat. Tokoh adat bisa juga berasal dari luar anggota masyarakat adat tersebut. Nah, pengangkatan tokoh adat yang berasal dari luar masyarakat adat tersebut biasanya harus melewati upacara adat dan menjalankan adat serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat tersebut. Tokoh adat meliputi kepala suku, kepala adat, aktivis budaya dan tradisi, juru kunci, dan seniman budaya tradisional. Kepala suku adalah sebuah sebutan yang ditujukan kepada seseorang yang menjadi figur sentral dalam sebuah suku atau kelompok masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat yang menganut paham kesukuan, peran kepala suku sangat sentral, tidak sembarangan dalam kelompok atau suku tersebut. Inilah yang membedakan masyarakat yang menganut paham kesukuan dengan masyarakat yang sudah menganut paham modernitas atau mengenal peradaban.
ada beberapa faktor penentu yang menjadikan seseorang dapat dipilih dan menduduki jabatan sebagai kepala suku. Biasanya, seorang kepala suku dipilih berdasarkan faktor keturunan dan harus berjenis kelamin laki-laki. Jika garis keturunan langsung dari seorang kepala suku tidak ada yang berjenis kelamin laki-laki, maka jabatan kepala suku akan ditentukan melalui sebuah upacara adat. Nah, di dalam upacara adat tersebut biasanya diikuti oleh para sesepuh dan tokoh suku tersebut yang memutuskan tentang siapa kepala suku yang baru. Jika kepala suku meninggal, maka diganti dengan keturunan laki-laki. Kepala suku sangat berperan dalam pengambilan keputusan, yaitu memecahkan masalah adat istiadat, sosial kemasyarakatan, dan politik, serta turut memainkan peran dalam mengontrol pelaksanaan pemerintahan dalam masyarakat adat tersebut. Yang kedua adalah kepala adat. Menurut Supomo, kepala adat adalah bapak masyarakat. Dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar dan dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan tersebut. Adapun aktivitas kepala adat dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah persekutuan atau golongan manusia yang menguasai tanah tersebut. Yang kedua, penyelesaian hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum atau preventif supaya hukum dapat berjalan semestinya. Yang ketiga adalah menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukum setelah hukum itu dilanggar. Aktivis budaya dan tradisi adalah orang yang berkumpul dalam satu himpunan sebagai bentuk upaya yang dimaksudkan untuk mengemukakan masalah-masalah perubahan yang terkait dengan budaya dan tradisi yang ada di dalam suatu masyarakat adat. Yang keempat adalah juru kunci. Juru kunci adalah sebuah jabatan budaya yang biasanya tidak memiliki gaji atau pembayaran, tetapi mereka memiliki kedudukan penting dan terhormat di kalangan masyarakat adat. Tugas dan filosofi juru kunci adalah mengunci semua rahasia buruk dan menjaga semua kebaikan supaya tetap terjalin hubungan serasi antara masyarakat, adat, dan alam lingkungan. Profesi juru kunci adalah bersifat turun-temurun dan harus orang yang tahu persis sejarah dan filosofi tempat yang dijaganya. Berbeda dengan waris kerajaan yang jatuh pada anak sulung, jabatan juru kunci biasanya diwariskan pada anak laki-laki yang paling bungsu. Juru kunci biasanya adalah penjaga tempat-tempat keramat di Pulau Jawa. Oke, sebagai contoh, jika sebuah makam adalah makam kerajaan seperti di Yogyakarta atau Surakarta, maka sang juru kunci diberi nama atau status dan gelar. Di makam Raja-Raja Surakarta dan Yogyakarta, tepatnya di Imogiri, ada 2 juru kunci. Yang satu adalah juru kunci Surakarta dan yang satunya adalah juru kunci Yogyakarta. Nah, di daerah Pasundan Jawa Barat ada daerah yang berbahasa Sunda. Kadang juru kunci tersebut disebut kuncen. Beberapa gunung di Pulau Jawa yang dianggap keramat seperti Gunung Merapi juga memiliki seseorang yang dijadikan sebagai juru kunci. Seperti yang kita ketahui, ada seorang juru kunci yang terkenal adalah Mbah Marijan. Ada juga juru kunci untuk sungai dan hutan larangan. Misalnya juru kunci hutan larangan hulu Sungai Cibet dan juru kunci Sungai Cibet di Dayahulur, Kabupaten Cilacap, yaitu Ceceng Rusmana atau dengan nama gelar Ki Juru Kunci Gurang Tampian. Nah, dia dikenal karena kecintaannya pada budaya lama dan keberaniannya untuk mengunjungi tempat-tempat angker
di mana untuk didokumentasikan supaya kesakralannya bisa dipertahankan. Yang terakhir adalah seniman budaya tradisional. Seniman budaya tradisional adalah profesi seseorang dalam kegiatan kebudayaan tradisional di mana telah melewati atau mengalami proses kreativitas atau proses imaji. Indonesia merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang telah eksis dengan kebudayaannya. Keragaman perilaku budaya dan etnik yang beragam menjadikan budaya nasional Indonesia yang unik menjadi menarik untuk dipelajari. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi identitas sehingga diperlukan pemahaman wawasan Nusantara sebagai nilai dasar ketahanan nasional serta sebagai pemersatu keragaman budaya bangsa. Nah, para seniman budaya tradisional sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan dan pelestarian budaya daerah. Mereka dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, khususnya di bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat yang berada di daerahnya.